Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Kodriatun Naimah dari Prodi S1 Teknik Sipil Universitas Negeri Malang dengan NIM 21052361739, offering PAI E24. Kali ini saya akan menyampaikan isi rangkuman atau resume dari modul pembelajaran pertemuan pertama secara sinkronus PAI offering E24. Modul pada pembelajaran pertemuan pertama ini berisikan materi doktrin-doktrin pokok akidah Islam. Poin pertama yang akan saya sampaikan yaitu mengenai eksistensi Tuhan dan fitrah manusia untuk beragama. Menurut Ibnu Taimiyah, fitrah beragama atau disebut juga dengan fitrah munazzalah itu berarti fitrah yang telah diturunkan. Fitrah munazzalah bertujuan untuk menguatkan fitrah majhulah yang sudah ada di dalam diri manusia itu sendiri. Quran Surat Luqman ayat 30 berisikan, "Demikianlah, sesungguhnya Allah, dialah yang benar, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itu batil. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha tinggi lagi maha besar." Nah, pengertian pada ayat di atas sendiri yaitu menunjukkan bahwa agama merupakan kelanjutan dari nature manusia sendiri, yang merupakan wujud nyata dari kecenderungan alamiahnya untuk mencari kebaikan dan kebenaran. Dengan demikian, nilai agama dengan nilai kemanusiaan ataupun sebaliknya tidak mungkin bertentangan. Pada gilirannya, penghayatan terhadap nilai ketuhanan yang sempurna akan menghasilkan penghayatan terhadap nilai kemanusiaan. Kemudian, hakikat Tuhan yang dicari oleh Nabi Ibrahim alaihissalam telah dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Ketika orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad, terangkanlah kepada kami tentang Tuhanmu. Siapakah dia? Apakah dari emas, perak, brilian, atau permata?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab dengan Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 berisikan demikian. Katakanlah bahwa dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Kemudian poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai Tauhid, esensi ajaran Islam. Tauhid atau disebut juga dengan wahada yuwahidu tauhidan berarti mengesakan. Satu asal kata dengan wahid yang berarti satu atau ahad yang berarti esa. Tauhid merupakan inti dari seluruh tata nilai dan norma dalam agama Islam. Doktrin Tauhid sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada pembinaan Tauhid, kemudian yang kedua ada ibadah madhah atau ritual khusus. Perbuatan yang bertentangan dengan Tauhid disebut dengan syirik. Syirik sendiri ialah menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan perbuatan yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah. Di sini ada contoh perbuatan dari syirik. Ada 4 contoh perbuatan dari syirik. Yang pertama ada menjadikan Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu menyembah atau berhenti atau meminta pertolongan kepada selain Allah. Dan yang ketiga atau yang terakhir yaitu melakukan perbuatan lain yang seharusnya hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian poin selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu mengenai karakteristik akidah Islam. Di sini terdapat 4 karakteristik akidah dalam Islam. Yang pertama yaitu agama itu fitrah, yang kedua bersifat universal, kemudian yang ketiga ada melanjutkan tradisi tauhid, yang keempat atau yang terakhir yaitu sebagai penyempurna agama terdahulu. Jadi menyempurnakan agama yang terdahulu.
Kemudian poin terakhir yang akan saya sampaikan atau saya bahas yaitu mengenai perbandingan agama. Yang pertama yaitu dengan agama Yahudi. Dan monoteisme Yahudi sendiri adalah monoteisme transenden dan etis. Yang berarti Tuhan bukan hanya satu. Jadi di Yahudi terdapat banyak Tuhan, tidak hanya satu. Kemudian yang kedua dengan agama Kristen. Kristen memang agama monoteistik, tetapi konsep keesaan Tuhan tidak begitu ditekankan. Jadi Kristen lebih mementingkan doktrin Trinitas daripada konsep tauhid. Yang ketiga adalah agama Islam itu sendiri. Islam menekankan kesatuan dan keharmonisasian antara kehidupan sosial dan kehidupan individual, antara lahiriah dan juga batiniah. Islam memulihkan kembali keseimbangan sempurna antara eksoterisme dan esoterisme yang dimiliki oleh monoteisme murni yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, secara teologis, Islam lebih dekat dengan agama Yahudi daripada dengan Kristen. Sebagaimana Yahudi, Islam sangat menekankan keesaan Tuhan dan hubungan langsung manusia dengan Tuhan. Namun ide Kristen tentang Tuhan yang Tritunggal atau Trinitas sulit dipahami oleh Yahudi dan penganut Islam. Orang Yahudi memandang bahwa monoteisme Islam tidak berbeda secara esensial dengan monoteisme Yahudi, tetapi mereka menolak monoteisme Kristen. Islam memadukan kedua sikap ini ke dalam suatu kebutuhan sintesis yang tunggal. Tuhan menurut Islam adalah Maha Kuasa, Sang Penghukum, hukum yang adil, dan sekaligus Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Maha Pemaaf. Islam menekankan kesatuan dan keharmonisasian antara kehidupan sosial dan kehidupan individual, serta eksoterisme atau lahiriah dan batiniah atau esoterisme seperti yang telah saya sampaikan dalam kalimat sebelumnya. Jadi dari materi-materi yang telah saya sampaikan tadi dapat ditarik kesimpulan yaitu Islam merupakan agama yang sempurna dan paripurna dan bersifat melengkapi serta menyempurnakan. Islam juga meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada ajaran-ajaran agama yang telah ada sebelumnya. Demikian rangkuman dari modul pembelajaran 1 yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.